Kali ini kita akan membahas the four financial statements atau 4 laporan keuangan yang bisa diproses pasca tabulasi analisis transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Nah, oke. 4 laporan keuangan ini diantaranya yang pertama income statement atau laporan laba rugi, yang mana laporan ini berisi pendapatan dikurangi dengan beban dan hasilnya akan didapatkan laba bersih atau rugi bersih pada satu periode tertentu atau secara spesifik dalam satu bulan tertentu. Oke, selanjutnya ketika sudah didapatkan informasi terkait laba bersih atau rugi bersih perusahaan, kita bisa lanjut untuk menyusun laporan berikutnya, yaitu owner's equity statement atau laporan perubahan modal, yang mana laporan ini menyajikan perubahan modal pemilik pada satu periode tertentu atau dalam satu bulan tertentu. Setelah itu, ketika kita sudah mengetahui modal akhir perusahaan pada satu periode, waktunya kita mengerjakan balance sheet atau laporan posisi keuangan atau neraca, yang mana laporan ini menyajikan posisi harta, utang, dan modal pemilik dalam tanggal tertentu sih, bukan periode tertentu tapi tanggal tertentu. Oke, setelah itu yang terakhir adalah statement of cash flows ataupun laporan arus kas. Laporan ini menyajikan ringkasan kas masuk dan kas keluar pada satu periode tertentu. Oke, sebagaimana yang sudah kita pelajari terkait analisis transaksi pada persamaan dasar akuntansi, tabulasi ini didapatkan dari latihan soal yang mana kalian bisa akses pada video di pojok kanan atas ini agar tahu seluk-beluknya angka ini berasal dari mana. Oke, kita mulai dari analisis apa yang ada di tabulasi ini. Kita di sini disajikan bahwa persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang plus modal, yang mana modal ini dibagi menjadi 4 elemen, yaitu owner's capital atau modal dari pemilik, terus owner's drawing ataupun pengambilan uang perusahaan oleh pemilik untuk keperluan pribadi, terus ada revenue atau pendapatan, dan expense atau biaya atau beban. Nah, yang mana total dari aset ini sama dengan utang plus modal, yaitu total aset berjumlah 18.050 dan total utang plus modal jumlahnya juga sama. Nah, dari sini apakah tabulasi ini bisa dijadikan sebagai laporan keuangan secara sederhana? Bisa. Kita mulai dari laporan laba rugi dulu atau income statement. Sesuai fungsinya, income statement di sini atau laporan laba rugi disusun untuk mengetahui laba atau rugi, profit atau loss, yang mana hasil tersebut diperoleh dari perhitungan pendapatan dikurangi beban. Pendapatan ini berupa service revenue dan beban itu berupa expense. Kita cek dari tabulasi ini. Tabulasi bagian owner's equity ataupun modal pemilik ini bakalan bertambah jika ada revenue dan bakalan berkurang jika ada expense. Di sini kita tahu bahwa revenue totalnya adalah 4.700 yang mana diperoleh pada tanggal ini. Pada tanggal 4 dan tanggal 6. Nah, oke. Di sini tanggal 4 revenue-nya 1.200 dan tanggal 6 revenue-nya 3.500. Total revenue dalam contoh ini adalah 4.700. Maka dari itu, pada laporan laba rugi di sini kenapa ditulisnya 4.700? Karena transaksi pendapatan yang terjadi selama rekapan ini sejumlah angka yang sama, yaitu 4.700. Jadi clear, angka total revenue yang ada di sini bakalan dimasukkan ke dalam income statement yang ada di sini. Oke. Selanjutnya elemen kedua dari laporan laba rugi yaitu expense. Selain revenue ya, expense ini beban. Nah, kita bisa lihat juga di tabulasi ini bahwa modal berkurang gara-gara adanya expense. Nah, di sini modal expense juga digunakan untuk mengurangi revenue, yang mana expense di sini ada 4 item. Yang pertama, advertising expense ataupun beban iklan, nominalnya 250. Kita cek di sini advertising expense juga sama 250. Selanjutnya beban sewa 600, ini juga sama 600. Salary and wages expense sama 900 dan utilities expense juga 200. Total expense 1950 sama persis dengan yang ada di sini. Oke, setelah itu kita tinggal kurangin aja revenue dikurangin expense, ketemu
net profit senilai 2750. Nah, karena pada persamaan dasar akuntansi harta sama dengan utang plus modal, yang mana laba usaha dia akan menambah modal, kita masuk ke owner's equity statement atau laporan perubahan modal. Jadi net income yang ada di sini ataupun laba bersih yang ada di sini akan menambah modal pemilik pada additional net income ini. Oke. Cara membacanya, owner's equity statement atau laporan perubahan modal yang jelas dia akan membandingkan modal pada awal periode hingga akhir periode. Yang dijadikan contoh di sini adalah modal pada awal 1 September itu 0 karena memang didirikannya pada awal September. Setelah itu ada investasi dari pemilik berupa apa tadi? Berupa uang tunai senilai 15.000. Nah, ini investmentnya Anda ini. Dia akan menambah modal senilai 15.000 plus adanya net income yang dihasilkan dari income statement atau laporan laba rugi, dia akan menambah modal. Oke, total modal sebelum dikurangi prepay atau dikurangi drawings ini adalah 17.750 dan kita bisa lihat di sini bahwa modal pemilik itu ditarik secara pribadi untuk keperluan pribadi pemilik pada pada transaksi ke-10 yaitu totalnya 1.300 clear, maka itu juga mengurangi modal. Jadi total modal yang dikumpulkan sebelum ada drawings itu adalah 17.750 dikurangi pengambilan pribadi sehingga didapatkan modal akhir pada 30 September senilai 16.450. Oke. Dan modal akhir inilah yang bakalan mengisi posisi neraca pada bagian owner's capital atau modal owners, yang mana modal awalnya aslinya cuma 15 juta, ketambahan net income dikurangi prepay, ketemu modal akhir adalah 16.450. Oke. Selanjutnya kita mempelajari balance sheet ataupun neraca, yang mana isinya adalah harta sama dengan utang plus modal. Ini adalah pengembangan laporan dari format ini. Kalau format ini terlalu panjang, kita bisa sajikan secara lebih singkat pada balance sheet atau neraca ini, yang mana akan menghasilkan angka yang sama karena persamaannya sama, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Harta di sini berjumlah 18.050 diperoleh persis dengan apa yang ada di sini, yaitu isinya kas, piutang, perlengkapan sama peralatan. Di sini juga kas. Kas 80-50 oke, piutang 1.400 oke, supplies ataupun perlengkapan 1.600 oke, dan peralatan 7.000 oke. Total dari aset adalah 18.050. Nah, setelah itu utang plus modalnya di sini juga akan memunculkan angka yang sama. Kita cek di sini kewajiban berbentuk utang berjumlah 1.600 didapatkan dari mana? Dari sini. Nah, kewajiban berupa utang, yaitu total pada akhir periode senilai 1.600, kita tinggal comot masukin aja ke sini, dan owner's equity atau owner's capital kita bisa ngambil dari laporan perubahan modal senilai 16.450, dihasilkan angka yang sama yaitu 18.050. Cuman di neraca ini sudah tidak ada revenue dan expense ataupun prepay ataupun owner's drawing karena sudah dikurangi di sini semua. Revenue expense masuk income statement atau laba rugi, terus habis itu dikurangi owner's drawing ataupun prepay, dia masuk laporan perubahan modal, yang mana akan dihasilkan modal akhir yang akan mengisi posisi balance sheet ini ataupun mengisi posisi modal yang ada di neraca. Setelah itu laporan yang terakhir ya adalah laporan arus kas atau statement of cash flows, yang mana di sini menjelaskan keluar masuknya kas berdasarkan 3 jenis aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi berarti terkait penjualan tunai ataupun penerimaan piutang. Aktivitas investasi berarti untuk membeli alat-alat yang mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kalau beli ya berarti duitnya berkurang, kalau menjual ya berarti duitnya bertambah. Sedangkan aktivitas pendanaan atau financing activities, dia pinjam meminjam duit, bayar utang, ngutang, ataupun prepay, dia akan mengurangi kas yang berada pada aktivitas pendanaan atau financing activities. Oke, kita mulai dari arus kas dari kegiatan operasi, yang mana kenapa kok di sini muncul angka 3.300. Kalau kita cek di sini 3.300 itu diperoleh dari transaksi nomor 4, nomor 6, dan nomor
9, yaitu yang pertama menerima pendapatan tunai senilai 1.200, setelah itu menerima pendapatan parsial, total pendapatannya 3.500 tapi baru diterima 1.500. Nah, ini yang dijumlahkan adalah 1.500 ini karena yang berbentuk kas atau tunai adalah 1.500 ini, bukan 3.500. Selanjutnya transaksi 9 menerima cicilan piutang 2.000 ini, tapi nggak dibayarin semua, tapi dibayarin cuma 600 doang. Habis itu yang masuk dalam kas yang diterima dari revenue itu ya ini 1.200 tambah 1.500 tambah 600, total 3.300. Oke, ini clear, sudah jelas. Berarti menerima kas masuk dari aktivitas penjualan ataupun penerimaan piutang. Selanjutnya dikurangi pembayaran terkait biaya. Pembayaran terkait biaya bisa lihat dari sini, bisa lihat dari kolom expense ataupun bisa lihat dari sini karena memunculkan angka yang sama yaitu 1950. Kita cek di sini cash payment for expenses yaitu 1950, clear, berarti kas bersih yang disajikan ataupun yang diperoleh dari aktivitas operasi itu adalah 1.350 dikurangi dengan pembelian peralatan, yang mana pembelian peralatan ini masuk ke aktivitas investasi. Kita cek pembelian peralatan senilai 7.000 dibayar tunai, oke, clear, berarti memang dia berkurang 7.000. Ditambah arus kas masuk dari aktivitas pendanaan yaitu investasi dari owner senilai 15.000 dan drawings by owner ataupun pengambilan pribadi pemilik senilai 1.300, yang mana datanya ada di sini semua. Di persamaan dasar akuntansi ada, di laporan perubahan modal juga ada senilai 1.300. Jadi clear, ini adalah investasi, ini adalah drawings, dan didapatkan selisih bersih adalah 13.700, yang mana 13.700 ini akan ditandingkan dengan 7.000 sama 1.350 ini, karena ini bertambah dikurangi ini terus ditambah ini, nominal akhirnya ataupun jumlah akhir adalah 80.50, dan cash at the beginning of period berarti saldo awalnya sebelum ataupun saldo akhir di bulan sebelumnya itu nggak ada karena memang perusahaannya baru dibuat di bulan September, maka clear di sini adalah 0. Jadi kas pada akhir periode senilai 80.50 sama persis dengan apa yang ada di sini. Cash ditarik paling bawah totalnya 80.50, dan juga di neraca cash dia menunjukkan angka yang sama yaitu 80.50. Jadi resume dari pembelajaran kita pada kali ini adalah 4 laporan keuangan yang biasa digunakan pada perusahaan-perusahaan. Secara konsep dasar itu seperti ini, dan macam-macamnya adalah income statement itu yang pertama atau laba rugi, dilanjutkan dengan owner's equity statement ataupun laporan perubahan modal, habis itu dilanjutkan dengan balance sheet ataupun laporan posisi keuangan ataupun neraca, dan yang terakhir adalah statement of cash flows atau laporan arus kas. Oke, sekian materi kita terkait the 4 financial statements. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih.